Perkenalkan, nama saya Angelis Sapriana dengan NPM 2341313, kelas 1 MNMB, jurusan Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pidato saya ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Yuswardi selaku dosen pengampu di mata kuliah Public Speaking. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato dengan judul Mengatasi Kemiskinan pada Masyarakat Perkotaan. Kemiskinan bukan lagi kalimat yang asing untuk kita dengar. Kemiskinan merupakan situasi seseorang ketika kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan bahkan sudah meluas di setiap daerah, bukan hanya daerah perdesaan atau daerah yang kesulitan ekonomi. Zaman sekarang ini, kemiskinan bahkan sudah memasuki perkotaan, di mana daerah yang terkenal akan ekonomi dan teknologinya yang sudah maju. Di zaman sekarang, kemiskinan digolongkan menjadi dua. Yang pertama, ada kemiskinan absolut, merupakan kondisi finansial seseorang berdasarkan tingkat pendapatan, dan yang kedua ada kemiskinan relatif, merupakan kondisi finansial seseorang berdasarkan kondisi lingkungannya. Kemiskinan dapat berdampak besar bagi kehidupan kita. Apabila kemiskinan tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada generasi selanjutnya, yang pada ujungnya akan menghambat pembangunan. Yang pertama, dampak terhadap individu. Banyak orang menghadapi masalah kekurangan gizi karena terbatasnya akses kesehatan dan juga dipengaruhi oleh minimnya pendapatan untuk membeli makanan yang sehat dan bergizi. Yang kedua, dampak terhadap masyarakat. Karena sulitnya akses untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sulitnya akses pendidikan yang membuat banyak remaja lebih ingin untuk bekerja. Dan tingkat kejahatan yang tinggi akibat sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga, kemiskinan juga berdampak pada perekonomian perkotaan. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menyebabkan menurunnya tingkat konsumsi masyarakat, sehingga menyebabkan menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi kota. Dari banyaknya dampak kemiskinan, lantas apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Penyebab kemiskinan di perkotaan hampir serupa dengan negara lain. Yang pertama ada diskriminasi dan kekerasan. Struktur sosial yang tidak adil dapat membatasi akses individu atau keluarga terhadap sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan peluang kerja. Yang kedua, disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah. Banyak anak yang memilih putus sekolah dan hanya bekerja saja, padahal pendidikan adalah hal yang penting untuk masa yang akan datang. Dan sulitnya mencari pekerjaan atau bekerja di sektor informal dengan upah yang rendah. Hidup di pemukiman berkualitas rendah dan mempunyai akses yang lebih rendah terhadap layanan dasar. Yang ketiga, maraknya pelaku korupsi yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan yang keempat, menurunnya daya beli produk atau jasa yang dapat menyebabkan krisis ekonomi. Orang-orang yang rentan mengalami kemiskinan di perkotaan biasanya meliputi pendatang baru yang berniat untuk mencari pekerjaan di daerah perkotaan, tenaga kerja anak, anak jalanan, dan mereka yang hidup di lingkungan informal. Selain itu, tingginya angka kelahiran bisa menjadi faktor kemiskinan. Pencegahan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah saja, melainkan masyarakat harus ikut andil dalam mencegahnya. Dari banyaknya penyebab kemiskinan pada masyarakat perkotaan, pasti ada cara untuk mengatasinya. Berikut cara mengatasinya. Yang pertama, pemerintah bisa melakukan penyuluhan kepada warga setempat dan menghimbau kepada banyak remaja untuk tetap menempuh pendidikan, serta menurunkan angka kelahiran. Dengan memberikan akses pendidikan dengan cara membangun sarana dan prasarana pendidikan yang layak seperti sekolah atau rumah belajar, dan memberikan edukasi bahwasanya pendidikan itu penting. Yang kedua, mendukung pengembangan ekonomi dengan cara mendukung pengembangan UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Yang ketiga, pemerintah memberikan bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan dari kebutuhan pokok seperti kebutuhan pangan dan memberikan dana sosial. Yang keempat, memberikan fasilitas kesehatan kepada yang membutuhkan seperti membangun puskesmas gratis untuk orang-orang yang kurang mampu dan membuka pelatihan pekerjaan agar calon pekerja memiliki kualitas yang lebih tinggi lagi sehingga mampu bersaing dengan lebih baik lagi. Dalam pidato kali ini, kita dapat menyadari bahwa kemiskinan adalah permasalahan yang serius, yang melibatkan seluruh sektor yaitu pemerintahan, swasta maupun masyarakat. Dalam menghadapi kemiskinan pada perkotaan, marilah kita bersama-sama saling bahu-membahu untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang damai anti kemiskinan. Karena semua perubahan ini dari kita dan untuk kita. Sekian pidato singkat dari saya, semoga yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.